juga akar tunggal dan akar serabut. Nah, akar tunggal itu bentuknya begini. Contohnya yang memiliki akar tunggal, ada yang tahu? Pohon apa? Pohon pepaya. Pohon pepaya. Ada juga mangga. Ada juga, ayo selain mangga, jambu. Itu mempunyai akar tunggal. Kalau akar serabut bentuknya begini. Nah, mempunyai akar serabut itu tumbuhan yang bagaimana? Yang apa? Tumbuhan apa? Coba. Ada yang tahu? Kemarin akar bawah. Akarnya yang serabut kecil-kecil itu ya. Namanya akar serabut. Nah, fungsinya itu tadi untuk menyerap air dari tanah dan nutrisi. Coba sekarang ada apa? Batang. Batang bentuknya begini ya. Batang dari akar terus ada batang. Nah, batang juga mempunyai fungsi. Coba dibaca fungsinya. Batang berfungsi untuk mengangkut air dari akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Nah, batang itu fungsinya untuk mengangkut air dari akar. Untuk apa? Dari akar terus diangkut ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Selain batang juga ada apa? Daun. Nah, daun itu juga mempunyai fungsi. Coba dibaca fungsi daun. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan, tempat penguapan air dan alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, ini fungsi daun. Daun itu fungsinya untuk membuat makanan dan penguapan air dan alat pernafasan. Dari apa kalau membuat makanan? Dari fotosintesis, dari cahaya matahari. Nah, daun itu juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang daun bentuknya menyirit seperti ini. Ini seperti daun apa? Daun Mangga. Bentuknya menyirit. Kok darahnya menyirit? Itu bagaimana? Karena bentuknya tulangnya ini seperti sirip ikan. Ada juga yang bentuknya tulangnya melengkung. Ada yang melengkung seperti daun apa? sirih. Sirih. Ada lagi yang tahu? Selain itu, daun gadung. Ya, itu bentuknya tulang melengkung. Ada juga yang daunnya sejajar. Seperti daun apa sejajar? Bambu. Daun bambu. Kok dinamakan daun sejajar? Kenapa? Karena tulangnya itu sejajar, sama dengan bentuk daun lurus. Ada lagi juga yaitu daun yang berbentuk menjari. Pepaya. Seperti daun pepaya. Kok dinamakan daun menjari itu bagaimana? Karena bentuknya seperti jari kalian. Iya apa enggak? Iya. Terus ini yaitu daun. Sekarang ada juga bunga. Bunga itu juga mempunyai fungsi. Nah, coba fungsinya apa bunga dibaca? Bunga berfungsi sebagai alat reproduksi
produksi atau kawin antara kepala putih dengan serbuk sari. Kepala putih ini namanya kelamin jantan. Jantan itu betina. Betina itu tahu betina? Seperti Mbak Diva itu. Perempuan atau wedok darani wedok. Terus ada juga yaitu benang sari atau serbuk sari itu kelamin laki-laki. Ya, nantinya kalau ada angin, bunga ini ditendang angin, nanti bisa penyerbukan di putik, di kepala putik. Ya, kepala putik nanti menjadi bakal biji atau buah. Nah, ini adalah fungsi dari bunga. Yang terakhir, kalau sudah berbunga menjadi buah. Nah, buah itu juga ada fungsinya. Coba dibaca. Buah berfungsi sebagai penyimpanan makanan cadangan, membungkus dan melindungi biji. Nah, buah ini berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan, juga untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Ada yang suka makan buah? Suka semua? Suka. Nah, rasanya buah itu bagaimana? Manis. Ada yang manis, ada yang kecut, ada juga yang pahit. Berarti sudah merasakan buah. Buah itu banyak manfaatnya juga untuk tubuh kita. Sudah, dari sekian tadi bagian tubuh tumbuhan tadi semuanya ada fungsinya, dari akar sampai buah dan biji. Nah, bijinya tadi untuk apa? Ditanam kembali untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Semuanya itu ada fungsinya. Ada dengan ditanyakan? Sudah paham semua? Nah, kalau sudah, saya beri tugas. Nah, kalian urutkan jawaban yang ada di bawah itu pada gambar. Sampai sini, kalau sudah tahu manfaatnya tubuh tumbuhan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.